Rentetan unjuk rasa di depan gedung DPR terus berlanjut hingga Kamis 28 Agustus kemarin. Massa dari berbagai kalangan memadati kawasan gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mereka datang dengan berbagai simbol perlawanan, mulai dari poster bernada kritik dan sejumlah tuntutan. Unjuk rasa di depan gedung DPR pada Kamis kemarin diawali dengan hadirnya aliansi buruh dari berbagai elemen. Massa buruh datang dari sejumlah wilayah di sekitar Jakarta seperti Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Mereka menuntut penghapusan skema pekerja outsourcing dan peningkatan upah minimum. Tuntutannya ada 6 isu. Yang pertama, kami beri nama gerakan Hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Tolak upah murah, kami meminta pemerintah menaikkan upah minimum, upah kita semua tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Jalannya unjuk rasa massa buruh pada Kamis siang berjalan kondusif. Setelah penyampaian orasi, massa berangsur membubarkan diri sekitar pukul 12.30 WIB. Selanjutnya massa beratribut mahasiswa datang ke gedung DPR RI setelah massa buruh membubarkan diri. Mereka datang untuk mengungkapkan kekecewaan atas isu gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Unjuk rasa yang digelar mahasiswa pada Kamis sore berlangsung ricuh. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menanggapi rentetan unjuk rasa yang terjadi di depan gedung DPR RI. Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati penyampaian aspirasi dalam demonstrasi yang digelar di depan gedung DPR pada 25 dan 28 Agustus. Meski demikian, ia berharap aspirasi disampaikan sesuai tempat dan tidak merusak fasilitas umum. Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati, tetapi yang lebih penting bahwa saluran-saluran aspirasi itu bisa disampaikan melalui berbagai cara ya. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum, itu aja. Tidak hanya terjadi di Jakarta, unjuk rasa mahasiswa dan buruh juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka menyampaikan tuntutan yang sama. Sebelumnya ribuan massa menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR pada 25 Agustus lalu. Dengan bersuara lantang, mereka menyampaikan kekecewaan terhadap DPR, khususnya soal besarnya tunjangan dan buruknya etika wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit. Tim Liputan Kompas TV. Rentetan unjuk rasa di depan gedung DPR terus berlanjut hingga Kamis 28 Agustus kemarin. Mereka datang dengan berbagai simbol perlawanan, mulai dari poster bernada kritik dan sejumlah tuntutan. Lantas apa saja tuntutan mereka dan seperti apa respons dari DPR mengenai unjuk rasa yang terjadi pada 25 dan 28 Agustus kemarin? Kita sudah bergabung bersama sejumlah narasumber. Melalui sambungan daring ada Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB, kemudian ada Direktur Eksekutif Trias Politika Mas Agung Baskoro. Dan nanti juga akan bergabung saudara di studio ada Wakil Ketua Umum Serikat Petani Indonesia sekaligus Ketua Majelis Nasional Partai Buruh Agus Ruli Ardiansyah, namun masih dalam perjalanan. Saya sementara ke Mas Agung dan juga Kang Oleh. Selamat pagi Mas Agung, Kang Oleh. Pagi Mas Bremana, Kang Oleh, semua pemirsa. Ya.
Baik, saya ke Kang Oleh dulu. Kang Oleh, kita simak bersama-sama gejolak yang terjadi di masyarakat dari hari Senin kemarin sampai juga hari Kamis gitu ya. Ada demo besar-besaran di DPR, kemudian berakhir dengan ricuh dan kita sangat menyayangkan, kita sangat berduka juga. Kita harus melihat ada 1 korban jiwa dari pengemudi ojek online kemarin, ada juga korban luka dari pihak polisi. Dari DPR bagaimana menyikapinya, Kang Oleh? Tentu atas nama pribadi ya, dan juga atas nama DPR menyampaikan belasungkawa terhadap korban yang berproses sebagai ojol, dan tentunya kepada para polisi yang terkena luka. Mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya dan diberikan surga kelak di alam barzah. Yang kedua tentu kami menghormati ya atas seluruh aspirasi dari elemen bangsa. Tidak hanya buruh yang saya lihat, tetapi hampir setiap elemen bangsa dan individu terus melakukan sebuah pengawasan, kemudian sebuah kritik terhadap berjalannya pemerintahan melalui media-media baik TV, koran, kemudian medsos, dan puncaknya mungkin di hari kemarin ya. Dan tentu ini sangat dilindungi oleh undang-undang dengan kebebasan pers yang sudah kita sepakati bersama. Dan hari ini alhamdulillah wa syukurillah Pak Presiden juga dalam berbagai forum menyampaikan bahwa siapapun yang menyampaikan kritik diperbolehkan sekalipun demo. Tetapi tentu penyampaian aspirasi ini, penyampaian saran, kemudian kritik dan yang lain-lain, tentu ini juga ada aturan yang harus kita hormati bersama, baik itu di media sosial, di TV, dan bahkan melalui demo-demo. Ada aturan-aturan yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi bersama. Bagaimana penyampaian aspirasi ini bukan mendatangkan maslahat, tetapi malah mendatangkan musibah. Dan tentunya kami sangat responsif, sangat mendengar apa yang menjadi aspirasi-aspirasi semua elemen bangsa. Oke, Kang Oleh, sudah didengar, kemudian kemarin juga aspirasi dari para pendemo juga sudah masuk, tentunya sudah dilihat, sudah didengar oleh anggota DPR, lalu bagaimana dari anggota DPR menyikapinya dan tindak lanjutnya seperti itu, Kang Oleh? Saya rasa tindak lanjutnya beberapa demo-demo yang dilakukan semacam soal bagaimana tunjangan perumahan di DPR. Pimpinan sudah menyampaikan bahwa tunjangan itu akan ditiadakan ya, seperti itu. Nah, kemudian hal-hal lain soal apa yang dituntutan buruh, dan tentu ini juga sudah direspon oleh Istana. Juru bicara dari Istana juga sudah menanggapi hal ini, dan tentu akan dirumuskan melalui kementerian terkait. Intinya kalau kami melihat bahwa baik DPR maupun pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif, tidak pernah membiarkan apa yang menjadi keluh kesah dan aspirasi masyarakat. Ada respon, memang bisa direspon dan bisa dipenuhi hanya beberapa persen, ada juga yang
Tidak bisa dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Akan tetapi apapun yang menjadi aspirasi, saya melihat baik DPR maupun di eksekutif semua juga merespon dan mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah daripada warga masyarakat Indonesia. Kang Oleh, saya pastikan kembali tadi Anda mengatakan tunjangan ditiadakan ini untuk bagian mana saja? Apakah termasuk juga tunjangan rumah yang 50 juta per bulan itu? Itu di ranah pimpinan karena saya secara pribadi Komisi 1 tidak ke teknis karena itu teknisnya ada di BORT dan kami hanya merujuk apa yang disampaikan oleh pimpinan bahwa aspirasi warga ini akan didengar dan akan ditindaklanjuti. Oke, untuk detailnya berarti kita masih akan menunggu ya keterangan dari pimpinan DPR terkait dengan tunjangan yang menjadi poin protes dari para massa. Baik, saya akan menuju ke Mas Agung dulu karena kami juga masih menunggu ini kehadiran dari Pak Agus Ruli Ardiansyah. Saya mau ke Mas Agung dulu. Mas Agung, Anda melihat bagaimana kemudian aksi kemarin yang kita sama-sama prihatin melihat ada korban luka maupun korban jiwa. Tidak hanya kemarin, hari Senin juga kemarin kita lihat kericuhan terjadi selama proses unjuk rasa berlangsung. Seperti apa Anda melihatnya, Mas Agung? Ya, pertama saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya kepada keluarga korban ojek online yang wafat gugur ketika kemarin dilindas oleh aparat semacam itu, sangat biadab ya. Jadi saya kira ini akar muasalnya karena ada gap, ada kesenjangan ya antara apa aspirasi masyarakat dengan apa yang diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyatnya. Gap inilah yang membuat ya akhirnya demo terus berlangsung dari waktu ke waktu. Yang kedua ada krisis legitimasi, Mas Bremana. Suka atau nggak mungkin rakyat turun ke jalan kalau legislatifnya jalan. Ya, tumpah ruah itu kan melelahkan, apalagi mereka ojek online begitu. Pasti mereka nggak kerja, pasti keluarganya berkurang seperti itu. Jadi dua hal itu yang saya kira membuat aksi demo ini akan terus berlanjut. Kalau wakil-wakil rakyatnya tuna atau tuli ya, tidak mendengarkan secara langsung, secara cepat untuk menindaklanjuti. Ini rakyatnya kan lagi kena kontraksi ekonomi yang dalam, gajinya berkurang banyak, bahan-bahan sembako fluktuatif harganya. Kok bisa-bisanya diam-diam dalam tanda petik tunjangan itu diberikan dan sudah berlangsung hampir 1 tahun. Itu kan menyakiti betul hati masyarakat. Sementara penghasilan mereka terus turun gitu. Sementara mereka terus mengalami ya kontraksi ekonomi yang dalam, saya kira. Sederhana ini kalau mau diredam ya, dibuka itu nota anggaran, dibatalkan ya, disesuaikan supaya apa? Supaya legitimasi politik anggota dewan wakil rakyat ini kembali pulih. Karena kalau ini dibiarkan tanpa ada gebrakan, terobosan yang spektakuler untuk mengatasi ini akan terus berlanjut seperti itu. Nah, ini belum kita bicara soal tuntutan teman-teman buruh ya. Alhamdulillah sudah direspon oleh Pak Presiden. Ada Dewan Kesejahteraan Buruh dan PHK semacam itu. Tapi saya kira ini perlu ditindaklanjuti secara konkret segera gitu. Maksud saya situasi sekarang lagi nggak kondusif. Jadi jangan main-main dengan aspirasi masyarakat. Ya sekecil apapun tuntutan mereka jangan disepelekan, jangan tunggu ada korban lagi lah. Seperti itu Mas sebagai Pak. Jangan sepelekan aspirasi dan juga bagaimana suara rakyat di sana. Saya akan menyapa dulu Pak Agus Ruli Ardiansyah yang sementara ini bergabung lewat Zoom nanti sebelum tiba ke studio. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Ya, Pak Agus, kita tahu kemarin memang aksi dilakukan tidak hanya oleh buruh tapi juga oleh kalangan mahasiswa seperti itu dan juga kalangan masyarakat lainnya. Kemudian kemarin kan ada beberapa poin yang disampaikan oleh buruh juga. Tapi menanggapi Pak Agus kemarin aksi yang kemudian hingga menimbulkan korban baik luka maupun jiwa, seperti apa? Ya, tentu saya juga sama ya untuk mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang kemarin melakukan aksi korban luka-luka bahkan sampai ada yang meninggal ya.
dan di luar tuntutan yang disampaikan oleh serikat buruh dan partai buruh, itu sebenarnya ya simpel saja kalau mau direspon lah ya, diselesaikan. Tadi sudah disampaikan bahwa ya jangan membuat justru responnya jadi kontroversi ya, apalagi dengan adanya korban ini harus segera direspon, harus ada permintaan maaf dari pimpinan Polri gitu, dan juga Presiden langsung harus segera direspon dengan adanya korban jiwa ini, dan juga harus segera ditindak ya pendekatan-pendekatan dari polisi untuk mengatasi demo-demo ini. Yang kedua, artinya ya harus ditahanlah anggota DPR, jangan memberikan komentar-komentar yang justru membuat kontroversi. Jangan dibilang membubarkan DPR itu orang yang paling tolol sedunia gitu kan. Terus juga yang terakhir, pemberian bintang Mahaputra yang juga makin menyakiti hati rakyat, itu juga harus dievaluasi. Jangan juga satu sisi merespon, menyetujui tuntutan rakyat, tapi sikap-sikap yang lain justru, atau kebijakan-kebijakan yang lain justru kontroversi. Teman-teman buruh kan sudah memperingati Hari Buruh dengan Bapak Presiden kan 1 Mei. Nah, ini belum ada secara konkret tindak lanjutnya. Dewan Kesejahteraan Buruh, menghapus outsourcing, itu kan sudah disetujui. Gitu. Belum ada tindak lanjut ya, Pak Agus ya, terkait dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Tapi yang menjadi pertanyaan kami juga, Pak Agus, kemarin kan memang yang menjadi ricuh kemarin malam itu adalah ketika ada suara terkait dengan memang tunjangan untuk anggota DPR yang fantastis seperti itu. Tapi apakah dari kaum buruh juga menyuarakan hal itu? Apakah stick pada 6 poin terkait dengan kesejahteraan buruh? Iya, karena kan setiap tahun kan memang ada pembahasan ya mengenai upah minimum buruh ya di setiap tahun di bulan September ini. Priorisasi jelas ya. Nah, ditambah dengan justru ugal-ugalan tunjangan dan fasilitas anggota dewan yang disetujui kemarin, dengan ada joget-joget, dan itu kan membuat hati rakyat sangat marah. Nah, menurut saya harus memang segera direspon lah oleh pimpinan negeri ini, baik dari pihak kepolisian maupun Presiden, meminta maaf gitu, dan akan mengevaluasi. Itu mungkin salah satu upaya untuk bisa meredam ya. Saya tidak tahu setelah kawan ojol ini meninggal ya. Gitu. Respon ada yang juga yang banyak yang memanfaatkan keinginan bahwa kita akan terus rusuh ya, semakin membesar. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Makanya menurut saya salah satu solusinya adalah Pak Prabowo dan Sigit ya sebagai Kapolri langsung cepat membuat respon. Inilah respon yang nantinya kita tunggu gitu ya, Pak Agus ya. Jangan sampai kemudian kemarin kita simak bersama ada pernyataan-pernyataan kontroversial dari anggota DPR terkait dengan tuntutan masyarakat. Kita akan bahas usai jeda, saudara, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas terkait dengan maraknya aksi yang kemarin terjadi di hari Senin dan juga hari Kamis. Masih bergabung bersama kami 3 narasumber. Saya mau ke Kang Oleh lagi. Kang Oleh, ini yang kemudian menjadi sorotan juga adalah bagaimana kemudian bentuk respons dari anggota Dewan gitu ya. Kita kemarin sempat dibuat agak geram gitu loh, Kang Oleh, ketika
dijawab oleh anggota DPR ketika soal tunjangan rumah, hitung-hitungannya salah tuh 3 kali berapa sama dengan berapa. Kemudian kita juga ada sempat mendengar kata-kata kurang pantas dari salah satu anggota DPR yang mengatakan kurang pintar tapi dalam bahasa yang kasar gitu ketika menuntut membubarkan DPR. Kemudian ada yang ngeluh macet ketika dia harus ke DPR tapi pakainya mobil mewah. Ada juga yang joget-joget parodi sound horeg. Seperti apa nih Kang Oleh kemudian dari DPR menyikapi banyak ya respons dari anggota DPR yang sekiranya tidak pantas dikeluarkan ketika kondisi seperti ini? Prinsipnya saya secara pribadi ya tentu kelembagaan DPR menghormati dan mengapresiasi terhadap seluruh respon, kritikan, saran dan pendapat terhadap satu kinerja DPR. Yang kedua termasuk pola komunikasi daripada anggota DPR. Dan tentu hak keuangan daripada DPR. Nah, ini semua juga menjadi sebuah catatan bagi kami dan semua anggota DPR sangat memperhatikan dan semua juga sudah mengetahui bagaimana rakyat ini marah, rakyat ini tidak nyaman. Nah, namun demikian tentu ini akan menjadi evaluasi bagi DPR dan pimpinan juga sudah merespon dan insya Allah Ta'ala ke depan akan ada sebuah perbaikan dan tentunya kami akan bersama-sama masyarakat untuk bagaimana agar apa yang menjadi aspirasi warga ini betul-betul bisa diselesaikan dan bahkan dikabulkan. Persoalan-persoalan yang menjadi sebuah kegaduhan ya insya Allah akan menjadi sebuah evaluasi komprehensif dan mudah-mudahan ke depan tidak bisa terulang kembali. Oke, baik, menjadi evaluasi dari DPR. Kemudian saya ke Mas Agung. Mas Agung, Anda melihat bagaimana kemudian komunikasi yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR yang kemudian membuat masyarakat cukup tersulut gitu ya emosinya dengan respon-respon yang tidak sepantasnya kemarin sebelum terjadi demo. Anda melihatnya seperti apa harusnya komunikasi politik yang dilakukan oleh DPR kepada masyarakat dan bagaimana seharusnya mereka merespon apa saja menjadi tuntutan masyarakat saat ini? Ya, pertama memang secara institusional DPR ini harus tampil ya, secara bersama-sama ya. Saya belum lihat secara bersama-sama itu ketua DPR, wakil-wakil ketua pimpinan DPR untuk merespon ini secara kolektif kelembagaan, bukan person by person. Yang kita nggak tahu itu gimana juntrungannya ya, kejelasannya, kelanjutannya, transparansinya. Sudahilah ketidaktransparansi itu, sudahilah ya meminimalkan partisipasi publik, sudahi keugal-ugalan sebagai wakil rakyat. Itu penting saya kira. Yang kedua, saya mengapresiasi Pak Soleh mau hadir di Kompas TV hari ini. Karena apa? Seringkali anggota-anggota Dewan lebih banyak absennya merespon ini semua. Ya saya berharap sering-sering anggota Dewan tampil tapi dengan komunikasi publik dan politik yang baik, yang santun, dan tidak membuat hal-hal yang kontraproduktif. Ya, karena ini hak anggota Dewan bicara. Supaya apa? Bukan hanya orang-orang di dapilnya yang bisa mendengar, tapi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini semua mata melotot ke DPR. Kalau DPR-nya tidak merespon, hilang, absen, bahaya. Ya, masa akan terus tumpah ruah ke jalan. Jadi saya mengapresiasi Pak Oleh mau tampil hari ini dan saya berharap akan lebih banyak lagi anggota-anggota Dewan yang hadir di media-media, di podcast-podcast, di online-online, mengaktifasi websitenya, kanal-kanal media sosialnya, tapi tampilnya dengan komunikasi yang proaktif, persuasif, ya, empatik, ya. Saya baru melihat tadi malam Pasha Ungu datang ke rumah ojek online itu. Saya belum lihat secara institusional DPR merespon ini. Baru saya lihat respon dari negara, Menteri Sekretaris Negara, Kapolri. Ya DPR-nya belum secara institusional. Semacam itu. Nah hal kayak gini jangan dibiarkan lagi. Tampil lebih awal karena ini wakil rakyat kita gitu. Nah, kalau ini terus dibiarkan, terus berlarut-larut, saya khawatir seperti itu. Nah yang ketiga yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah
apa ya? Saya susah mencari padanan kata yang pas untuk menggambarkan situasi sekarang. Ya seringkali kan terputus aspirasi masyarakat dengan anggota dewan yang mewakili mereka. Ya jadi saat ini saya kira DPR perlu lebih intensif untuk menyapa, mendengar warga lewat kebijakan-kebijakan populis, Mas. Ya, kalau hari ini ada kritik besar, ya prolegnasnya diproduktifin, didahulukan yang pro rakyat. Ya, tunjangan-tunjangan yang kurang sensitif itu dibatalkan. Ya kalau memang teman-teman butuh minimal disesuaikan, tidak naik sefantastis itu. Jadi tidak bisa lagi hanya lewat kata-kata maaf, tapi ada tindakan-tindakan konkret, tindakan-tindakan yang menunjukkan DPR itu berubah. Ya, tindakan ketika undang-undang mau direvisi, mau dibuat, libatkanlah publik. Ya jangan sampai undang-undang ini kita nggak tahu, nggak dengar, tiba-tiba sudah disahkan. Seperti itu. Oke, inilah Begitu, Mas. kemudian ya, bagaimana komunikasi antara anggota dewan dan juga masyarakat harus dibangun. Karena jangan sampai kita didengarnya karena udah ricuh aja gitu. Saya mau ke Pak Agus. Pak Agus ini kan juga menjadi buruh, menjadi salah satu elemen masyarakat yang juga menyampaikan protes di sana. Ada beberapa poin yang disampaikan tadi belum diwujudkan oleh pemerintah gitu. Secara khususnya terkait dengan kenaikan UMR, katanya dari Aprindo sudah merespon juga agak sulit dilakukan untuk sekarang. Seperti apa Pak Agus melihatnya? Pak Agus? Masih di mute Pak Agus suaranya? Oke, Ya. sekarang ya. Yes, silakan. Pak Agus sudah Pak. Ya, mengenai beberapa tuntutan kami ya, teman-teman buruh yang tergabung dalam aliansi dan saya sendiri dari Serikat Petani tergabung di dalam koalisi itu dan tergabung di dalam Partai Buruh. Memang kita mau menagih janji ya, yang setelah disampaikan dan disetujui oleh Presiden langsung pada peringatan 1 Mei ya, Hari Buruh Internasional mengenai outsourcing. Nah ini kan juga harus segera dikonkretkan, menghapuskan outsourcing. Nah teman-teman ojol ini kan lebih parah dari outsourcing dia, gitu. Dia justru mitra semakin nggak jelas, gitu kan, ya kontrak kerjanya. Gitu. Nah ini harus segera dikonkretkan, termasuk juga mengenai kenaikan upah, karena teman-teman buruh punya hitung-hitungan ya, tahun lalu itu sudah disetujui 6,5 itu kenaikannya, karena ada hitung-hitungan dari inflasi, pertumbuhan dan juga indeks tertentu. Nah, sekarang tuntutan teman-teman buruh 8,5 sampai 10 karena juga ya persoalan inflasi dan pertumbuhan itu menjadi juga hitung-hitungan dengan tentunya pakai data pemerintah. Teman-teman buruh juga menghitung sehingga keluar angka 8,5 ya. Okay. Ya kalau sulit justru karena memang ya kondisinya sedang sulit dan harus dibongkar sama-sama. Masa anggota dewan dengan gampang cepat sambil joget-joget bisa gitu disetujui. Teman-teman buruh yang lain, miskin kota, ojol itu harus segera direspon, harus segera dikonkretkan kebijakannya. Ini yang kemudian menjadi ironi Pak Agus, yang dimana DPR dengan penghasilan yang luar biasa pajaknya dibayarin, kemudian tunjangan rumah dikasih gitu ya, untuk menaikkan UMR masyarakat yang masih di angka yang sangat jauh gitu, kalau kata kemarin salah satu diaspora bahkan kesenjangan sampai 34 kali lipat antara gaji masyarakat dengan anggota DPR. Ini tentunya menjadi concern juga Pak Kang Oleh, maksud saya Kang Oleh, saya mau ke Anda nih. Ada kesenjangan yang luar biasa antara masyarakat dan juga anggota dewan terkait dengan penghasilan, kemudian terkait dengan kondisi ekonomi mereka. Kemudian bagaimana kemudian DPR meresponnya lagi? Sekali lagi Kang Oleh, kami ingin memastikan bagaimana kemudian ke depannya DPR bisa menekan protes yang berlangsung di masyarakat, apalagi terkait dengan kesenjangan penghasilan yang sedang terjadi saat ini, terutama tunjangan perumahan sampai 50 juta rupiah.
Terkait besaran gaji ya dan tunjangan, pada prinsipnya kami memahami dan ini juga sudah direspon dengan baik oleh pimpinan ya. Namun demikian, publik juga harus melihat secara keseluruhan ya, bahwasanya DPR ini bukan hanya DPR sesungguhnya. Kalau misalkan diklasifikasikan DPR dengan eselon 4 atau sejajar dengan menteri misalkan, atau misalkan di bawahnya ada sekda, ada ini. Nah ini juga sesungguhnya karena saya dulu dari DPRD kabupaten, kemudian provinsi, sekarang DPR RI. Nah ini hanya sebagai autokritik saja dari pribadi ya, dari pribadi. Sesungguhnya ya wajar-wajar saja dan menghormati atas apa yang disampaikan oleh masyarakat. Namun demikian tentu juga kami harus memandang bahwa soal besaran ini tidak bisa diukur dengan satu pihak, tetapi memang harus dilihat daripada apa yang menjadi tugas dan pokok daripada masing-masing daripada pemerintahan itu sendiri, legislatif, yudikatif, eksekutif kan itu. Dan tentunya ini juga melalui tidak serta-merta sesungguhnya ada sebuah perhitungan sebagaimana yang disampaikan oleh buruh tadi itu sama. Namun demikian kami menghormati dan mengapresiasi, dan ini juga menjadi keprihatinan kami dan tentunya kami secara pribadi. Dan kita sudah melihat respon dari pimpinan. Nah oleh sebab itu mari kita ke depan bagaimana agar aspirasi buruh, bagaimana agar harga-harga yang mahal, kemudian pengangguran, ini yang harus cepat diselesaikan oleh eksekutif dan tentunya harus didukung oleh DPR secara 100%. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Agung. Mas Agung, Anda melihatnya ke depannya seperti apa? Ini kemudian dengan adanya respons dari sejumlah pihak, tapi kita belum lihat secara resmi institusional dari DPR gitu ya, terkait dengan yang terjadi beberapa hari terakhir ini, seperti apa ke depannya, kemudian apa yang harusnya dilakukan oleh DPR nih? Masyarakat apakah harus ricuh dulu sebelum akhirnya pendapat mereka ataupun tuntutan mereka didengarkan oleh DPR? Ya, saya melihat memang sense of crisis-nya belum muncul ya Mas ya. Masih melihat persoalan tunjangan, kemudian tuntutan buruh ini masih sebatas prosedur saja gitu. Direspon, tapi respon-respon yang sifatnya ya tadi parsial ya, lebih banyak personalnya, individu per individu anggota dewan, tapi belum ada ya kelembagaan secara resmi dari DPR. Merespon sense of crisis ini masyarakat sudah teriak gitu. Kebutuhan di mana-mana naik gitu. Nah ini gimana wakil-wakil rakyatnya bisa memahami itu? Contoh sederhana saja. Saya berapa kali sering ke rumah jabatan DPR di Kalibata. Banyak yang bagus kok. Ya tidak perlu misalkan kalau mau progresif nih keputusan yang diambil. Tidak perlu semua dikasih tunjangan. Kalau rumah masih bagus ya sudah ditempati daripada kosong gitu. Artinya apa? Artinya disesuaikan saja gitu. Mana rumah yang bagus di data. Ya mana yang nggak bagus, diperbaiki, direnovasi, dihitung. Jangan-jangan biayanya lebih murah, gitu. Karena saya Mas Premana, Pak Oleh, saya berapa kali main ke teman-teman dewan, Pak, main ke rumah ngobrol santai di situ diskusi, ya masih banyak yang bagus kok. Renov nggak sebesar itu biayanya, semacam itu. Tinggal disesuaikan. Artinya apa? Ini kan contoh DPR itu bisa progresif dengan aspirasi masyarakat, lebih peka. Gitu. Jadi rumah yang bagus ada berapa, yang rusak ada berapa, yang memang perlu dikasih tunjangan berapa. Jangan dipukul rata semua dalam kondisi krisis kayak gini. Kepekaan itu yang hilang dari DPR sementara saya lihat. Nah itu satu contoh. Yang kedua mau lebih progresif lagi batalkan. Ya, jadi publik melihat ada niat baik, itikat positif dari DPR untuk berubah. Tapi kalau sebatas lip service, sebatas omong doang, ya
dan kebijakannya tidak transparan, gimana publik bisa percaya? Gimana legitimasi politik itu bisa baik lagi? Saya nggak rela juga DPR itu citranya minor terus. Tapi ayo dong anggota DPR berubah dan berbenah gitu. Jangan seperti ini gitu. Supaya apa? Masyarakat juga mendukung. Saya pribadi akan mendukung habis-habisan kalau DPR-nya benar-benar mau berubah. Tapi kalau kayak gini posisinya, saya orang pertama juga yang akan terus mengingatkan, mengkritik DPR habis-habisan. Karena saya nggak rela DPR itu jadi bahan olok-olokan, bulian. Saya nggak rela gitu. Tapi kalau DPR kayak gini memang pantas kok mendapatkan itu karena nggak mau berubah sesungguhnya seutuhnya seperti itu. DPR harus berubah, jangan sampai menjadi olok-olokan dalam tanda kutip oleh masyarakat. Kemudian terakhir ini saya mau ke Pak Agus lagi. Pak Agus, kemudian jika memang beberapa poin yang disampaikan oleh buruh ini belum dipenuhi oleh pemerintah, apakah nanti ada rencana akan membuat aksi susulan seperti itu? Pak Agus. Pak Agus? Ya, silakan Pak Agus. Ya, jadi apa tadi? Maaf pertanyaannya. Kalau misalnya belum ada respon ataupun belum memuaskan apa yang menjadi tuntutan dari buruh, apakah akan ada aksi susulan? Ya, kalau mengenai tuntutan teman-teman buruh, saya rasa mudah-mudahan Pak Prabowo merespon dan mengajak bicara, menghitung persoalan upah, terutama upah ya. Dan tahun kemarin sudah dilakukan ya, dengan naik menjadi 6,5 gitu. Dan mudah-mudahan artinya ini juga direspon ya dengan mengajak bicara teman-teman buruh mengenai upah. Kalau misalnya ini ya kita akan turun lagi, mendesak, menghitung benar bagaimana supaya buruh ini layak dan kesejahteraan kehidupan kebutuhan hidup layaknya dihitung benar ya, berdasarkan hitungan yang benar yang ada ya dari data pemerintah, baik inflasi, pertumbuhan ekonomi maupun juga. Dan kita akan turun kembali gitu, dan di beberapa daerah juga sudah kita instruksikan untuk tetap terus mendorong, karena di bulan September ini harus segera diputuskan ya. Inilah yang menjadi kemudian perhatian kita bersama. Sektor fraksi dan DPR juga harus bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat saat ini, banyak sekali gejolak yang terjadi, bagaimana kemudian bisa membangun komunikasi publik dan juga politik yang baik tentunya ke masyarakat untuk meredam gejolak ini tentunya, dan kedepannya juga bisa membuat kebijakan yang juga tidak membuat sakit hati dalam tanda kutip masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Agus Ruli Ardiansyah, Wakil Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, kemudian Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika, kemudian Kang Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami di